Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau BPPSDMP Kementerian Pertanian berkomitmen menyelenggarakan fungsi ekonomi dan fungsi pendidikan dengan peningkatan penyuluhan dan pelatihan pertanian serta pendidikan pertanian untuk menyiapkan SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha. Tahun 2023, Pusat Penyuluhan Pertanian memiliki peningkatan capaian kinerja. Di antaranya, peningkatan keragaman kelembagaan penyuluh pertanian, kelembagaan pertanian dan kelembagaan ekonomi pertanian, peningkatan jumlah poktan dari tahun 2022 bertambah 71.746 poktan atau 10,91%. Tidak hanya itu, BPPSDMP juga mengembangkan metode penyuluhan pertanian di era teknologi informasi dan komunikasi dengan memproduksi program audiovisual di antaranya Mentan Sapa Petani dan Penyuluh Pertanian atau MSPP 47 episode dengan 302.185 viewers. Ngobrol Asyik Penyuluh atau Ngobras on the Spot dan Podcast 50 episode dengan 435.324 viewers. Serta web series Renjana. Sementara Sekolah Lapangan membangun 1.020 titik demplot, pembuatan pupuk organik, pupuk hayati, dan atau pembenahan tanah serta implementasinya di seluruh Indonesia. Di tahun 2023, BPPSDMP juga sukses menyelenggarakan Penas Petani Nelayan ke-16 yang digelar di Padang, Sumatera Barat, yang diikuti 28.000 penyuluh pertanian, petani, KTNA, dan pengusaha pertanian. Selain itu, tahun 2023 dihasilkan produk hukum 240 peraturan dan keputusan, serta 16 naskah kerjasama. Pusat Pendidikan Pertanian di tahun 2023 mencapai target dalam program pendidikan tinggi vokasi pertanian sarjana terapan. Target sebesar 4.410 mahasiswa dari 8 Satker Polbangtan dan PEPI, terrealisasi sebesar 4.414 mahasiswa atau 100%. Pendidikan tinggi vokasi pertanian Diploma 3, target sebesar 850 mahasiswa dari 3 Satker Polbangtan dan PEPI, terrealisasi sebesar 858 mahasiswa atau 101%. Pendidikan menengah vokasi pertanian, target sebesar 1.010 siswa dari 3 SMKPP, terrealisasi sebesar 1.022 siswa atau 101%. Penyetaraan penyuluhan SMK ke diploma atau RPL, target sebesar 1.816 mahasiswa dari 6 Satker Polbangtan, terrealisasi sebesar 1.613 mahasiswa atau 89%. Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian atau PWMP, target bantuan di tahun 2023 sebesar 284 kelompok dan terrealisasi sebesar 308 kelompok atau 108%. Sementara program pemagangan ke Taiwan dan Specified Skill Workers atau SSW Jepang bagi alumni Polbangtan, PEPI, Petani Muda, sebanyak 99 alumni Polbangtan, Petani Muda magang di Taiwan. Sebanyak 107 alumni Polbangtan PEPI telah lulus JFT dan siap SSW di Jepang, kerjasama dengan Persol Global Network. Capaian kinerja tahun 2023, Pusat Pelatihan Pertanian juga mengalami peningkatan. Di antaranya, peningkatan jumlah peserta pelatihan sejuta petani dan penyuluh, jumlah peserta 1.856.927 orang atau 103,16%. Peningkatan jumlah peserta gerakan tani pro-organik atau Genta Organik, target 1.800 orang, terrealisasi 1.869.759 orang atau 103,88%. Tercapainya target peserta pelatihan adaptasi dan mitigasi pertanian terhadap El Nino, target 1.800 orang, terrealisasi 1.840.813 orang atau 102,27%. Pelatihan pertanian ramah lingkungan, target 1.800 orang, terrealisasi 1.804.569 orang atau 100,25%. Tak hanya itu, BPPSDMP juga sukses dalam program pelatihan kewirausahaan. Total peserta 8.695 orang atau 100%. Pelatihan kepemimpinan total 239 orang atau 100%. Pelatihan tematik total 2.544 orang atau 100,24%. BIMTEK total 465 orang atau 100%. Pelatihan dasar fungsional total 435 orang atau 98,64%.
Training of Trainer atau TOT pengolahan pupuk bersubsidi bagi penyuluh pertanian dan pengelola pupuk bersubsidi di tingkat provinsi, kabupaten, kota hingga kecamatan, target 40.419 orang, terrealisasi 40.533 orang atau 100,28%. Pelatihan low cost precision farming, target 18.500 orang, terrealisasi 21.472 orang atau 116,06%. Pelatihan peningkatan ekspor komoditas pertanian, target 18.500 orang, terrealisasi 20.798 orang atau 112,42%. Pelatihan peningkatan nilai tambah komoditas pertanian, target 18.500 orang, terrealisasi 21.171 orang atau 114,44%. Selain itu, peningkatan pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya atau P4S, P4S terklasifikasi Pratama 804 unit, Madya 723 unit, dan Utama 172 unit. Peningkatan kapasitas magang petani muda ke Jepang 1.487 orang, ke Taiwan 100 orang. Pusat dan UPT pelatihan sebagai pelaksana kegiatan sertifikasi yang awalnya ditargetkan 580 orang, akhirnya tercapai 560 orang atau 112,07%. Capaian program pinjaman hibah luar negeri atau PHLN, peningkatan program Youth Entrepreneurship and Employment Support atau YES, di antaranya PHLN YES NPMU 100% dan PHLN YES PPIU di 4 provinsi dan 19 kabupaten. Pencapaian target Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project atau SIMUR, penerapan percontohan teknologi CSA di 10 provinsi, 24 kabupaten dan 117 BPP, target 2080 poktan, terrealisasi 2080 poktan atau 100%. Pencapaian target Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program atau IPDM-IP. Pencapaian outreach, dampak, outcome dan output sesuai large frame berdasarkan supervisi PCR IFED. Pencapaian target pemberdayaan petani daerah tertinggal, terdepan dan terluar melalui program Rural Empowerment and Agriculture Development Scaling Up Initiative atau REDSI, dan peningkatan penerimaan manfaat KUR. Di tahun 2023, BPPSDMP juga mendapatkan sejumlah prestasi dan penghargaan, di antaranya Adikarya Nararya Pembangunan Pertanian dan peringkat 1 Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik 2023. SDM Pertanian mendongkrak produktivitas pertanian jauh lebih besar dibandingkan dengan inovasi teknologi, sarana prasarana, termasuk peraturan perundangan. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian terus membangun SDM Pertanian untuk menggenjot produktivitas dan produksi pertanian. Membangun Poktan, Gapoktan, KWT, petani milenial, petani andalan, P4S, termasuk para penyuluh di seluruh pelosok tanah air, agar mereka semua mampu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian kita. Terima kasih.